Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Liputan Betis Petang. Kali ini saya Bilkis mengabarkan bahwa telah terjadi penganiayaan anak berusia 5 tahun oleh ayah kandungnya sendiri yang terjadi di Tangerang Selatan dengan ayahnya yang berusia 37 tahun dengan inisial WH. Kasus penganiayaan anak perempuan berusia 5 tahun ini diketahui karena ayahnya sendiri yang merekam aksinya untuk menyiksa anaknya sendiri dan sempat meminta perhatian warganet. Melihat kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Putri Alfiana, menilai bahwa memang kasus penganiayaan anak ini rentan terjadi dikarenakan oleh orang-orang terdekatnya, sekalipun keluarganya. Diduga motif penganiayaan anak ini terjadi dikarenakan ayahnya cemburu terhadap istrinya yang menceraikannya dan manipulatif dan melampiaskan amarahnya kepada anaknya sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini terjadi dikarenakan faktor eksternal di mana ayahnya yang belum mampu menghadapi secara matang dalam masalah pribadinya sendiri. Demikian liputan Betis Petang yang bisa saya kabarkan. Untuk kelanjutan kasus ini akan ditindaklanjuti dan saya kabarkan kembali di liputan Betis Petang. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata nih ya, kasus pelanggaran perlindungan anak sekarang ini belum paling juga sampai sekarang. Berita yang tadi aku tonton, terus berita yang aku baca juga sama nih kasusnya. Rasanya nggak cukup nih kalau aku cuma diam sendiri, gak ada kerjaan kayak gini. Iya nih, gimana kalau aku ajak Rizka sama Septi nih untuk diskusi? Ya pasti mereka mau lah. Mereka kan paling seneng nih kalau permasalahan kayak gini, apalagi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Alhamdulillah kita sehat. Kalau April sendiri gimana? Alhamdulillah baik semua ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah aku juga baik nih teman-teman semua. Oh iya teman-teman, bagaimana nih tugas perkuliahannya? Mantap banget kan ya? Wah, kalau itu mah jangan ditanya, udah pasti dong. Oh iya, tadi April ngajak diskusi ya? Kenapa April ngajak diskusi? Ada apa? Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi aku tuh ngajak diskusi ini karena aku tuh dari habis nonton tentang berita-berita tuh tentang kekerasan terhadap anak. Tadi aku nonton tentang penganiayaan anak oleh ayah kandungnya sendiri. Wah, ngeri banget gak sih? Seharusnya ya rumah itu jadi tempat aman, dan sekarang jadi tempat yang menyeramkan sekali, bukan ya? Seram sekali. Nah serius, emang sih serem banget. Kemarin aku baca berita kalau kata KPAI yang ditulis melalui website mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2019 terdapat 37.381 pengaduan terhadap kekerasan anak loh. Baik di dunia pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 dan trennya terus meningkat pada setiap tahunnya. Bullying sendiri di Indonesia sudah ada sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Salah satunya kasus bullying pada tingkat sekolah dasar yang dipublikasikan oleh media Indonesia pada tahun 2017 silam yang dialami oleh seorang anak berinisial AR yang berumur 9 tahun bersekolah di salah satu sekolah Kabupaten Kudus. Mendapat kekerasan berupa dipukul, ditinggin kursi, hingga kemaluannya lecet karena ditusuk dengan penggaris besi oleh teman sekelasnya saat jam pelajaran sedang berlangsung. Pada saat itu, guru hanya datang untuk memberikan tugas kepada anak dan pergi menghadiri rapat. AR mendapatkan kekerasan tersebut karena tidak mau menuruti permintaan teman-temannya, sehingga AR mengalami trauma berkepanjangan. Padahal anak usia 9 tahun tidak seharusnya melakukan kekerasan seperti itu. Wah, benar ya ternyata. Bahkan bukan cuma di lingkungan rumah aja gitu yang ada peluang bahayanya anak. Tapi ini loh sekolah
nggak bisa membatasi antara yang satu dengan yang lainnya gitu, karena entah itu anak perempuan ataupun anak laki-laki, mereka itu punya hak gitu. Nah di sini terkait hal anak laki-laki yang memakai baju warna pink, itu sejak dulu sebagian orang tua itu ada yang membelikan entah itu bajunya berwarna pink, sepatunya berwarna pink, bahkan mungkin hingga cat kamarnya itu berwarna pink. Dan untuk orang tua yang memiliki anak laki-laki itu akan memilih warna yang dianggap maskulin gitu. Dalam hal ini contohnya itu warna biru misalnya. Jadi ketika kita melihat anak pakai baju warna pink gitu ya, gak jarang gitu bermunculan pendapat yang mengatakan kalau anak laki-laki itu terlihat norak gitu, gak maskulin gitu kalau mereka pakai baju warna pink tuh. Dan jarang yang punya pandangan kalau sebenarnya anak laki-laki yang pakai baju warna pink itu ya biasa aja gitu. Sama halnya kalau mereka itu pakai baju warna lain gitu. Karena menurutku gitu ya, untuk memilih pakaian gitu, itu tuh gak harus menyesuaikan dengan karakter atau gender gitu. Jadi dalam hal ini anak laki-laki itu berhak buat pakai baju warna pink ataupun baju warna lainnya. Wah, bener-bener ya, miris banget sih teman-teman memang. Oh ya, kemarin aku juga itu ya, aku nemu satu kasus yang kemarin baru aja aku baca ya, yaitu tentang kekerasan terhadap anak jalanan gitu. Sebagaimana yang kita tahu juga ya teman-teman, bahwa kalau juga dipikir dari logika bahwa anak-anak jalanan itu adalah sekelompok yang paling berisiko paling tinggi nih kalau tentang kejahatan. Ya dimana mereka bebas sekali seperti turun ke jalanan seperti itu untuk mencari uang demi sesuatu sih seperti itu. Nah kemarin aku nemuin sebuah berita itu tentang 3 orang anak jalanan tuh ya yang dipaksa oleh preman untuk bekerja. Nah dia ini juga mengaku, 3 orang anak ini juga mengaku kalau apabila dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh preman-preman itu, mereka akan diancam dipukuli seperti itu. Nah Komnas Perlindungan Anak juga pernah jelasin tuh kalau kekerasan yang paling tinggi itu adalah tingkat kekerasan seksual pada anak perempuan seperti itu. Miris banget ya, memang kasus yang marak belakangan ini. Banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang ada dari kekerasan dalam keluarga, dan keluarga pun menjadi tempat yang ibaratnya tuh neraka lah ya, seperti itu teman-teman. Iya, makanya kita itu harus semakin awareness gitu terhadap kasus-kasus yang bertentangan gitu dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak gitu. Soalnya kan ternyata inventarisasi kasus pelanggarannya itu semakin meningkat ya teman-teman. Iya, setuju sekali. Soalnya kita sebagai masyarakat PAUD harus lebih terbuka terhadap apa yang menjadi sebab akibat kasus kekerasan terhadap anak, dan juga kita dapat melakukan tindakan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kekerasan tersebut di lingkungan sekitar kita. Ya, setuju banget nih sama kalian. Ya harusnya mulai dari kita ya yang literat terhadap kasus-kasus yang seperti ini, apalagi pelanggaran hak dan perlindungan anak. Nah, karena menurutku juga untuk menciptakan lingkungan ramah anak itu wajib banget setiap orang itu, termasuk kitanya ya yang sedang beranjak dewasa. Wah, keren banget nih diskusi sama kalian. Makasih ya ilmu-ilmunya teman-teman. Oh ya, makasih juga nih teman-teman atas luangnya waktu kalian untuk berdiskusi pada hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya teman-teman. Wah, iya seru banget. Makasih juga ya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Untuk itu, mari kita kembali literat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Karena mau sampai kapan kita membiarkan inventarisasi kasus mengenai pelanggaran hak dan perlindungan anak ini akan terus membludak di Indonesia. Maka dari itu, kita harus sigap dalam menghadapi kasus-kasus yang ada dan mencegah sebisa mungkin kasus-kasus tersebut. Dan kita harus menyadari bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, anak berhak untuk merasakan rasa aman, anak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, mulailah dari kita sendiri, karena jika bukan kita, siapa lagi?